Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, Mupel Bahasa Indonesia. Pembelajaran pertama mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa sajakah itu? Yang pertama, apa? Atau dalam bahasa Inggrisnya what? Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua yaitu di mana atau where. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga yaitu kapan atau when. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Selanjutnya yaitu siapa atau who. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima, mengapa atau why. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keenam, bagaimana atau how. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, dalam penggunaannya, mari kita perhatikan paragraf berikut. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas, ada beberapa informasi yang kamu dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Ayo kita perhatikan tabel berikut. Untuk tabel pernyataan dalam teks yang pertama, bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun
1811 hingga 1816. Ini merupakan pernyataan yang ada di dalam teks. Maka jenis informasi berdasarkan kata tanyanya yaitu menggunakan kata tanya kapan dan siapa. Dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Yang kedua, pernyataan dalam teksnya yaitu mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Jenis informasi berdasarkan kata tanyanya yang sesuai yaitu kata tanya bagaimana. Dari kalimat tersebut, kamu dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Oke, di pembelajaran ketiga, kita akan belajar menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Selain itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa itu. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengarkan sebelumnya. Ayo, simaklah paragraf berikut. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, Indonesia pun menjadi negara jajahan Belanda. Saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang kejam karena membuat rakyat sangat menderita. Nah, kata tanya siapa? Siapa nama gubernur jenderal Belanda yang dikenal kejam karena membuat rakyat menderita? Jawabannya adalah Herman Willem Daendels. Maka kata tanya yang sesuai adalah kata tanya siapa. Kemudian untuk kata tanya mengapa, jenis pertanyaannya atau contoh pertanyaannya seperti mengapa Jenderal Gubernur Herman Willem Daendels dikenal kejam? Nah, jawaban itu kita peroleh dari teks sebelumnya, yaitu karena Jenderal Gubernur Herman Willem Daendels membuat rakyat sangat menderita. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran keempat, yaitu membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingatkah kamu apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Ayo, ingatlah kembali kata tanya 5W1H terdiri atas kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak. Bapak harap anak-anak kami semua dapat memahaminya. Bapak tetap menghimbau dan mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekian dan terima kasih.